Oh my god, apa yang terjadi? Ternyata mic aku tuh nggak nyala ya. Jadi aku panjang lebar ngobrol di sini, suaranya tuh tiba-tiba hilang. Dan mami nggak ngecek lagi ya. Ini suaranya kok begitu mami mau edit buat postingan YouTube ternyata menghilang. So guys, welcome back guys di channel mami. Well, kembali lagi di kegiatan seharian ya. Nah, kenapa bilang kegiatan seharian? Biasanya mami kalau nggak ngevlog di rumah tuh kayak gini. Jadi kalian semua tuh jangan kaget ya. Ya namanya apa ya? Rumah segede gini guys. Kadangkala terhandle dan kadangkala tidak terhandle. Nah, mami tuh orangnya nggak suka ya kotor. Mami nggak suka rumahnya tuh berantakan. Jadi kalau udah megang kerjaan tuh maunya tuh dibersihin keseluruhan gitu loh, nggak bersihin yang sedikit-sedikit, biar tuh semuanya tuh rapi, enak kan kalau nyaman. Cuman ya gitu guys, walaupun ada pembantu tetap aja mami tuh kerja ya, tetap mami bergerak karena nggak bisa. Gue tuh orangnya emang nggak bisa, dasar orangnya aktif ya kan. Di rumah bukan cuma sekedar gue tuh ngonten, kadang gue kerja, kadang gue tuh mikirin postingan ya, postingan aplikasi aja gue, lu tahu sendiri, aplikasi dan akun itu kan banyak banget ya, namanya usaha guys. Udah terbiasa dengan vlogging, udah terbiasa dengan rutinitas ngevlog ya kan, ya kayak gini. Selain buat postingan di Facebook, mami juga buat postingan di YouTube. Jadi jangan kaget kalau keseharian mami tuh kayak gini di rumah. Orangnya emang nggak bisa diem, maunya rapi, bersih. Kadang kesel juga sih. Sementara gue kan udah ada punya karyawan, ya kan. Tapi tidak bisa diandalkan 100%. Jadi otomatis ya kayak gini lah guys. Mau ngeluh mau gimana ya, kan gue kan walaupun punya karyawan juga menjaga perasaan ya, menjaga omongan ya. Kita nggak bisa yang istilahnya bentak-bentak kasar terus ngomel gitu kan, kecuali kalau gue udah panas banget gitu kan, gue udah kecapean terus masih harus kerja ya kan. Sering banget apalagi masalah kebersihan ya. Kita kan namanya punya karyawan tidak melulu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi mau nggak mau, sebenarnya tuh mami tuh pengennya, ini gue udah nyontohin, ini kan gue udah turun kerja gitu, bersih-bersih. Maunya gue tuh ngelihat dan perhatikan ya apa aja yang gue bersihkan. Berarti yang di rumah itu, untuk ngebersihin rumah itu bukan cuma ngepel, sapu ya kan. Ada bagian-bagian tempat yang kerjaan banyak gitu loh. Misalkan bersihin debu ya kan, bukan cuma yang itu aja dikerjakan. Ya beginilah guys, mau gimana lagi, serba salah. Yang pastinya serba salah. Kalau lagi nggak di rumah ya lo tahu sendiri, gue jalan ngonten, ngevlog apa aja, yang penting gue jalan, dapat materi ya kan, dapat postingan. Kalau gue suntuk ya udah jelas gue jalan, karena dengan jalan itu gue nyetir itu gue refreshing ya. Setidaknya gue tidak bete ngelihat rumah, kesel di rumah, gue keluar pergi nyetir dan perjalanan. Nah, dengan perjalanan itu membuat gue refreshing ya kan, otak gue nggak beku ya kan, nggak kesel ya kan, terhindar dari hal-hal yang bisa membuat gue emosi. Nah, kalau di rumah lagi misalkan nggak ada uang, lagi misalkan habis jalan-jalan, ya kembali lagi ke rutinitas seperti ini, rutinitas gue ya di rumah. Sebelumnya kan lu lihat sendiri tuh, area itu kan berantakan banget kan ya, temboknya tuh kan bekas akar-akar tuh kan kelihatannya jelek banget kan ya. Dan kalian lihat sendiri kondisi ruangan di area
apa sih buat olahraga itu sekarang udah nyaman, rapi dan bersih ya kan, jadi lebih nyaman. Karena hidup dengan nyaman itu akan membuat kita tuh lebih semangat hidup, lebih pikirannya lebih tenang, pikirannya lebih jernih. Maksudnya kita tuh punya semangat untuk ngapain gitu kan, dan melakukan kegiatan di rumah tuh jadi lebih nyaman, dan untuk ditinggalinya itu jauh lebih nyaman ya. Pokoknya nomor satu adalah kenyamanan deh. Kalau kita hidup dalam kebersihan dan nyaman itu jadi betah gitu loh. Walaupun udah di sini bertahun-tahun ya kan, kadang-kala mau ninggalin juga sayang ya. Pengennya gue punya usaha, yang usahanya itu berjalan dengan baik, yang kemudian mendapatkan income. Tapi kan namanya orang punya niat, punya usaha kan tidak semua segala sesuatu yang diharapkan berjalan dengan baik dan lancar ya, yang apa yang kita mau gitu kan. Usaha mami lagi nggak jalan, bukan nggak jalan sih, jalan, tetap harus ada yang jaga. Itu udah harus, karena kan udah dibayar dalam 1 tahun kontrakan, mau nggak mau harus dijalankan. Nah mami belum sempat ngecek ke warung, karena lu lihat kondisi gue, harus lihat mood gue gitu loh. Masalahnya kan gue di rumah juga ngerjain pekerjaan seperti ini, terus gue harus ngontrol postingan gue ya kan. Jadi guys, gue sebenarnya apa ya, bete gitu loh. Gue capek, apa segala sesuatu gue kerjakan sendiri, sementara gue harus mikirin bayaran listrik, bayaran karyawan, bayaran bulanan, bayaran pinjol gitu loh. Banyak hal yang gue pikirin dan gue kerjakan sendiri. Jadi gue kadang nemu momen bete ya kan. Padahal usaha itu seharusnya dikonsisten dan di push untuk promosi, untuk gue nge-live, untuk gue manggil fans untuk datang ke warung gitu kan. Cuman ya lu tahu sendiri lah, namanya manusia itu kan ada momen dimana saat gue punya masalah, mood gue jadinya ngedown. Saat gue lagi banyak kerjaan, mood gue ngedown, terus nggak mood ke warung. Terus kemudian ada masalah-masalah di sosmed begini segala macam, akhirnya bikin kalut pikiran. Akhirnya gue nggak fokus untuk ngurusin warung. Ya banyak hal lah guys, bukannya gue nggak mau pegang semua. Masalahnya segala sesuatu yang gue kerjakan tuh gue kerjakan sendiri. Jadi gue sebenarnya jujur gue kewalahan gitu loh. Maunya gue udah biayain, gue udah berusaha mengeluarkan uang. Maunya tuh ada orang yang handle ini sesuai kemauan gue. Tapi kan kita tidak bisa berharap sama orang, dengan siapapun, bahwa usaha kita nih akan berjalan baik dan yang kita harapkan. Banyak hal kejadian-kejadian yang akhirnya bisa membuat kita jadi ngedrop, jadi capek, jadi nggak semangat gitu guys. Banyak bacot gue emang kalau udah ngurusin bacot, gue sekarang lebih banyak orangnya berkomunikatif dan banyak omongan. Bukan begitu, karena ya gue jujur kurang lebih mengeluarkan unek-unek yang terjadi dalam kehidupan gue sehari-hari gitu loh, dan yang gue hadapin. Ya gitu aja deh, curhatan Mama Dede. Kita langsung lanjut ke video berikutnya ya, postingan aku. Padahal gue video banyak banget guys, cuman nunggu mood gue untuk ngedit dan mengolah loh sebenarnya. Dari postingan petualangan aja gue banyak banget video. Cuman kan ini kan gue mengolah semuanya kan dari nol lagi guys. Kayak YouTube, kayak Instagram gue bikin baru lagi, kayak Facebook gue bikin baru semua guys. Itu ngolah dari nol lagi. Bikin otak tuh aduh. Lu belum tentu bisa menghadapi kayak gue ya, karena gue menghadapi semua ini bertahun-tahun sendirian. Jadi gue kadang manusiawi, punya kejenuhan, punya kekesalan, punya emosi, punya segala macam manusiawi. Gue orang manusia biasa yang
perempuan biasa yang butuh pertolongan juga gitu loh. Walaupun gue lebih banyak nggak suka mengandalkan apa sih semua hal dengan orang lain ya, karena gue sudah belajar banyak untuk hidup tanpa ngemis-ngemis dan pertolongan orang lain. Itu gue udah sangat belajar gitu loh. Ya gue berharap nanti kedepannya laki gue benar-benar bisa bisa ngimbangin gue. Ya gue berharap laki gue bisa nemenin gue untuk sukses, untuk jalan ke depan, untuk masa depan gitu loh ya. Bismillah aja lah ya. Laki gue ntar dulu ya, nanti gue juga munculin. Lu udah tahu kan, lu kan udah tahu laki gue siapa, nanti gue munculin ya. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you banget yang udah mampir, apalagi yang belum subscribe, kalian tolong bantu subscribe ya, biar kita tuh sama-sama berkembang. Mami tuh belum sempat lihat-lihat, nanti kita cek ya komen-komen ya. Thank you semuanya, sampai ketemu lagi di next video, bye bye.